Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ketemu lagi di materi kelima, yaitu membahas tentang penggadaian. Mungkin Bapak Ibu, penggadaian ini merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang ada di Indonesia. Ya, jadi bicara tentang penggadaian ini, sebenarnya Bapak Ibu mungkin sudah pernah melihat atau bahkan pernah menjadi eh, atau pernah melakukan transaksi di penggadaian atau mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat outlet dari penggadaian ini ya. Oke, di materi yang kelima ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana eh, bagaimana sejarah dari penggadaian ini, lalu keuntungan dari usaha gadai ini apa, dan ada beberapa hal lainnya yang akan kita bahas di penggadaian. Oke, Bapak Ibu mungkin melihat gambar yang di sebelah ini, Bapak Ibu langsung bisa menandai ataupun mengidentifikasi sebenarnya penggadaian yang bagaimana yang saya maksud ya. Di sini dapat kita lihat penggadaian itu memiliki yang namanya visi ataupun misi, yaitu mengatasi masalah tanpa masalah ya. Jadi di penggadaian ini ada beberapa item atau ada beberapa produk yang mereka tawarkan untuk kita, yaitu baik dalam hal penggadaian pinjam meminjam, lalu di dalam penggadaian ini juga ada sistem yang namanya tabungan emas ya. Jadi bagaimana kita menangani masalah yang kita miliki tanpa menimbulkan masalah. Itulah yang dimaksud dengan mengatasi masalah tanpa masalah ya. Apa sebenarnya usaha gadai? Nah, usaha gadai itu adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Jadi, di dalam usaha gadai ini Bapak Ibu ya, ada jaminan yang kita berikan kepada pihak penggadaian untuk memperoleh uang ataupun barang yang dijaminkan itu akan ditebus kembali ya, sesuai dengan perjanjian antara si penggadai dengan yang si penerima gadai ya. Jadi ada perjanjian terkait dengan kapan akan dikembalikan, berapa suku bunganya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan bahas terkait dengan bagaimana sejarah penggadaian itu, ya. Jadi penggadaian atau pawn shop ini merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Ya, lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia dan kemudian dipraktikkan di wilayah Eropa, ya. Misalnya Inggris dan Belanda. Jadi sistem gadai tersebut mulai memasuki Indonesia itu dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda atau VOC, yaitu sekitar abad ke-19. Nah, bentuk usaha penggadaian di Indonesia itu berawal dari Bank Van Lening pada masa VOC yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Nah, sejak itulah bentuk usaha gadai itu mengalami beberapa perubahan sejalan dengan perubahan peraturan-peraturan yang ada. Nah, pada mulanya usaha penggadaian di Indonesia itu dilaksanakan oleh pihak swasta. Kemudian pada awal abad ke-20 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui Stadblad tahun 1901 nomor 131 tertanggal 12 Maret 1901 itu didirikan Rumah Gadai Pemerintahan ya atau Hindia Belanda di Sukabumi, Jawa Barat.
Nah, dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pelaksanaan gadai dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ya. Nah, selanjutnya ya rumah gadai tersebut mendapatkan status dinas penggadaian sebagai perusahaan negara dalam arti Undang-Undang Perusahaan Hindia Belanda. Jadi pada masa selanjutnya, penggadaian milik pemerintahan itu tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan penggadaian di Indonesia. Dinas Penggadaian itu mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan usaha. Sehingga akhirnya pada tahun 1990 itu menjadi perusahaan umum. Pada tahun 1960, Dinas Penggadaian berubah menjadi Perusahaan Negara atau PN Penggadaian. Pada tahun 1969, Perusahaan Negara Penggadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan atau Perjan Penggadaian. Nah, pada tahun 1990, perusahaan jawatan pergadaian ini diubah menjadi perusahaan umum atau yang disebut dengan Perum, ya, Perum Penggadaian melalui peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990, yaitu pada tanggal 10 April 1990. Nah, kantor pusat Perum Penggadaian berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kantor cabang. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan usaha gadai. Ya. Nah, tujuan utama dari usaha gadai ini sebenarnya untuk mengatasi agar masyarakat yang membutuhkan uang itu tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang atau yang kita sering dengar yaitu rentenir, ya, dengan bunga yang relatif tinggi. Jadi, keuntungan perusahaan gadai itu jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga lainnya, yang pertama itu adalah waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang. Ya, jadi pada hari itu juga ketika kita butuh uang, ya, eh, tanpa yang namanya prosedur yang berbelit-belit, kita dapat memperoleh uang dengan cepat. Tetapi dengan satu faktor yang paling utama, kita memiliki yang namanya jaminan. Lalu yang kedua adalah persyaratan yang sederhana. Jadi dengan persyaratan yang sederhana ini ya memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Jadi dengan syarat yang mudah itu membuat si konsumen itu lebih mudah, ya. Lalu yang ketiga, pihak penggadaian tidak mempermasalahkan penggunaan uang yang dipinjam. Jadi pihak penggadaian mereka tidak mencari tahu atau tidak akan menanyakan uangnya untuk apa dan lain sebagainya, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membahas tentang besarnya jumlah uang pinjaman. Jadi Bapak Ibu, ya, besarnya jumlah pinjaman itu tergantung dari nilai jaminan. Ya, nilai jaminan dalam arti barang-barang berharga yang kita jaminkan atau yang kita gadaikan. Ya, nah, semakin besar nilainya atau semakin besar nilai dari barang yang kita gadaikan, maka semakin besar pula pinjaman yang akan kita peroleh. Ya, demikian pula sebaliknya. Nah, biasanya itu penggadaian hanya melayani sampai jumlah tertentu. Jadi ada batasannya. Dan biasanya menggunakan jasa penggadaian itu adalah masyarakat menengah ke bawah. Ya. Jadi kepada nasabah atau masyarakat yang memperoleh pinjaman itu akan dikenakan bunga pinjaman yang dikenakan per bulan dan besarnya itu tergantung dari golongan nasabahnya. Ya. Jadi
golongan nasabahnya itu dibuat dalam berbagai golongan, ya. Nah, sedangkan sewa modal atau bunga pinjaman itu dapat berubah sewaktu-waktu itu berdasarkan bunga pasar. Ya, jadi dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman, barang-barang jaminan itu perlu ditaksir terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan penaksiran jaminan, itu biasanya pihak penggadaian akan memiliki ahli-ahli taksir, ya. Misalnya, yang dijaminkan adalah sebuah gelang emas, ya. Maka akan dilakukan penaksiran. Kira-kira nilainya berapa, lalu berapa besar uang yang bisa dipinjamkan oleh si nasabah. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, pihak penggadaian juga itu mempunyai timbangan serta alat ukur tertentu, ya. Misalnya untuk mengukur karat emas atau gram emas, ya. Mereka punya alatnya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kita akan membahas tentang apa saja biasanya jenis-jenis barang jaminan yang biasanya digunakan untuk digadaikan, gitu ya. Yang pertama itu adalah perhiasan. Nah, perhiasan ini contohnya emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, dan juga jam-jam bermerek, gitu ya. Lalu yang kedua itu adalah kendaraan Bapak Ibu. Nah, kendaraan contohnya mobil, sepeda motor, sepeda biasa. Nah, kalau kendaraan ini biasanya dilengkapi dengan surat-suratnya, ya. Lalu yang ketiga itu barang-barang elektronik seperti misalnya komputer atau misalnya laptop, kulkas, ya, kamera digital dan lain-lain. Lalu selanjutnya mesin-mesin seperti mesin kapal motor, mesin produksi, mesin jahit dan lain sebagainya. Nah, lalu selanjutnya yang kelima, barang keperluan rumah tangga seperti barang tekstil dan barang pecah belah. Nah, bisa kita lihat ya Bapak Ibu, konsep gadai itu adalah barang, ya. Bisa kita lihat gambarnya, ada laptop, ada kendaraan, ada barang berharga, itu kemudian akan digadai, ya, sebesar 80% sampai dengan 85% dari nilai barang tersebut, ya. Nah, bagaimana sebenarnya prosedur peminjaman, ya? Nah, seperti yang kita ketahui, ya, bahwa menariknya meminjam uang di penggadaian itu karena prosedurnya murah, cepat, dan biaya yang dikenakan juga relatif ringan, ya. Nah, biasanya perum penggadaian itu tidak begitu mementingkan eh, untuk apa uang yang akan dipinjamkan atau penggunaan uang yang dipinjam, ya Bapak Ibu. Nah, secara garis besar proses atau prosedur peminjaman uang di perum penggadaian itu terdiri dari 5 langkah berikut, ya. Jadi nasabah itu akan datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan tentang penggadaian, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman, dan biaya sewa modal atau bunga pinjaman. Lalu yang kedua, bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya, itu dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Nah, pemberian barang jaminan itu disertai bukti diri seperti KTP, surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang, ya. Lalu yang ketiga, bagian penaksir itu akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut. Kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut.
Nah, setelah nilai taksir itu ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal atau bunga yang dikenakan dan kemudian diinformasikan kepada calon peminjam. Nah, yang kelima itu adalah setelah peminjam setuju, maka barang jaminan akan ditahan untuk disimpan dan nasabah akan memperoleh pinjaman. Ya. Nah, kemudian akan diberikan surat bukti gadai beserta dengan keterangan bunga atau eh, besar jumlah uang yang harus dibayarkan. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi jika misalnya ya proses pembayaran kembali pinjaman baik sudah jatuh tempo namun belum dilakukan ya. Berarti bagaimana seandainya si peminjam tidak mengembalikan sesuai dengan perjanjian, ya, maka apa yang akan terjadi? Nah, yang pertama, ya, pembayaran kembali pinjaman berikut sewa modal itu dapat langsung dilakukan di kasir dengan menunjukkan surat bukti gadai dan melakukan pembayaran sejumlah uang. Lalu yang kedua, pihak penggadaian akan menyerahkan barang jaminan apabila pembayaran sudah lunas dan diserahkan langsung ke nasabah untuk diperiksa kebenarannya. Dan jika sudah benar, dapat dibawa pulang. Nah, pada prinsipnya, pembayaran kembali pinjaman atau sewa modal itu dapat dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman jatuh tempo. Jadi si nasabah, jika dia sudah punya uang, dia dapat langsung menebus jaminannya. Ya, tidak harus jatuh tempo dulu. Nah, bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya, maka jaminan akan dilelang secara resmi ke masyarakat luas. Hasil penjualan lelangnya akan diberitahukan kepada nasabah dan seandainya uang hasil lelang setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya masih lebih, itu akan dikembalikan kepada nasabah. Ya. Nah, oke Bapak Ibu, selain kegiatan penggadaian tadi, apa saja sebenarnya kegiatan usaha yang ada di penggadaian? Yang pertama itu adalah melayani jasa taksiran. Nah, di sini bagi masyarakat yang ingin menaksir berapa nilai real barang-barang berharga milik mereka, contohnya emas, intan, berlian, mobil, televisi, dan barang lainnya. Nah, hal ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang tersebut atau hanya ingin sekedar mengetahui berapa jumlah atau nilai dari barang yang dia miliki, ya. Lalu yang kedua, dia juga melayani jasa titipan barang. Jadi bagi masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang berharganya, jasa penitipan ini akan diberikan untuk memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari kehilangan, kebakaran, atau pencurian. Ya, lalu yang ketiga itu adalah memberikan kredit. Nah, terutama bagi karyawan yang mempunyai penghasilan tetap. Jadi pembayaran pinjaman itu dilakukan dengan memotong gaji si peminjam secara bulanan. Ya, jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat Bapak Ibu, Penggadaian juga memberikan layanan jasa kredit. Misalnya kredit sepeda motor, lalu kredit barang-barang berharga atau barang-barang mewah, contohnya juga perhiasan emas, ya, berlian, mereka juga memberikan jasa kredit itu, ya. Nah, selanjutnya ini adalah ikut serta dalam usaha tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya. Jadi di sini Bapak Ibu contohnya ketika misalnya ada usaha yang ingin melakukan pembangunan, ya. Nah, Penggadaian bersedia untuk mendanainya, ya, mendanainya dan seperti
eh, penggadaian ini sebagai pihak ketiga atau menggunakan pihak ketiga untuk proses pembangunannya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu terkait dengan pembahasan dari penggadaian ini. Oke Bapak Ibu, untuk tugas individu Bapak Ibu coba jelaskan perbedaan usaha gadai dengan perbankan, terutama dalam hal perbedaan kegiatan. Lalu yang kedua, jelaskan 3 alasan utama nasabah meminjam uang di Perum Penggadaian. Lalu yang ketiga, jelaskan sanksi apa saja yang dikenakan Perum Penggadaian kepada para nasabah jika tidak sanggup membayar kembali pinjamannya. Ya, oke Bapak Ibu, ini merupakan tugas dari materi penggadaian. Silahkan Bapak Ibu kerjakan, ya, dan jangan lupa tinggalkan jejak bahwa Bapak Ibu sudah menonton video ini dengan like dan mengkomen video ini, serta jangan lupa mengumpulkan tugas di Google Classroom. Nanti Bapak Ibu coba lihat ya tentang ketentuan tugas dan batas pengumpulan tugas. Oke Bapak Ibu, sampai di sini pertemuan kita terkait dengan pembahasan penggadaian. Nanti akan kita diskusikan lebih dalam di saat kita belajar secara offline. Horas.